Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu kusenggama di bulan merah. Kujelang cintamu, kuseret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-75 ini, dengan para pemain, Anas Sampayon sebagai Nyai Salindri, Edi Dosa sebagai Kuda Bandang, Naryo sebagai Poja Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, Yoko sebagai Haryo Panumping, Margaret sebagai Ken Siwi Naraswari, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Arya sebagai Sabah Langit, dan pembawa cerita, Asdi Suhastra. Dengan tatapan mata penuh dendam, Nyai Salindri mencoba bangkit dari tempat persembunyiannya. Namun belum sempat Nyai Salindri bangkit, tangan Kuda Bandang sudah meraih pundak perempuan tua itu. Nyai Salindri pun kembali pada posisinya semula, sambil menghentakkan tongkatnya ke tanah. Rupanya dua cucumu licik itu masih berada di sana. Aku masih merasa dendam dengan kejadian tadi, Kuda Bandang. Bersabarlah. Ini bukan saat yang tepat untuk menghadapi mereka.
Sekarang kita sudah terikat janji untuk saling kerjasama. Nah, apapun yang kita akan lakukan harus sesuai dengan keputusan bersama. Aku tidak mau kau bertindak sembrono, Nyai. Lalu, sampai kapan kita akan terus berada di sini? Sampai menunggu saat yang tepat. Percuma kita muncul, sementara Kanigara belum muncul. Iya, baiklah kalau begitu. Oh, kelihatannya orang-orang itu pun sepertinya mengharapkan kehadiran Kanigara. Oh, belum tentu. Sekalipun mungkin, tetapi tidak semua. Kau lihat saja. Bukankah kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi? Kuda Bandang, apakah kau sudah melihat bahwa di antara mereka ada Sabalangit? Oh, sepertinya tidak ada, Nyai. Tapi entahlah kalau dia pun bersembunyi seperti kita untuk menunggu kesempatan baik. Iya, kenapa tiba-tiba saja aku jadi merasa bosan menunggu-nunggu waktu seperti ini? Tenanglah, Nyai. Berusahalah sedikit untuk menjadi orang sabar. Aku rasa waktunya tidak akan lama lagi. Air suci itu memang cukup membuat pikiran dan hati kita jadi tegang. Tapi percayalah, kita pasti berhasil memilikinya. Alah, jangan dulu yakin dengan mimpimu. Yang kita hadapi ini bukanlah cecunguk-cecunguk lemah, tetapi orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan hebat. Rupanya kau sedikit mempunyai perhitungan, Nyai. Bagus, bagus. Dengan begitu aku percaya kau mulai hati-hati. Iya, kau Kuda Bandang. Kau pikir aku ini anak kecil, kan? Sudahlah, Nyai. Sebaiknya berusahalah untuk tenang. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Suasana di kawasan Kambang Ayun terlihat mulai tegang. Sementara rembulan yang bertengger di atas sana seolah-olah siap menjadi saksi dari peristiwa yang akan terjadi. Dari suasana terpaan cahaya bulan purnama, melesatlah sesosok bayangan. Kemudian bayangan itu berdiri di antara orang-orang yang berada di situ. Dia adalah Sabalangit, seorang tokoh yang cukup disegani. Nyai, itulah orang yang bernama Sabalangit. Rupanya dia baru muncul. Iya. Orang seperti itu yang cukup ditakuti oleh para tokoh persilatan. Dari sosoknya saja, aku bisa melihat bahwa dia mempunyai ilmu kanuragan tidak jauh berada di bawah. Jangan dulu bersikap sombong, Nyai. Kalau kau sudah membuktikannya, nanti kau akan tahu bahwa dia musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana kalau kita keluar saja dari tempat persembunyian ini, Nyai? Sejak
tadi pun aku sudah bosan berada di sini. Ayo, kita keluar dan tidak perlu banyak komentar. Ya. Keduanya melompat keluar dari tempat persembunyian. Sekarang Nyai Salindri dan Kuda Pandang telah berada di depan air terjun Kambang Ayu. Sementara itu, di atas air terjun, di mana Poja Pradata dan Tranggana berada, kelihatan keduanya sangat terkejut melihat kehadiran Nyai Salindri dan Kuda Pandang. Keparat. Rupanya perempuan tua itu akhirnya muncul juga. Ya, akan kubunuh si Keparat itu. Tahan, Pradata. Kendalikan dulu amarahmu. Suasana seperti ini bukanlah suasana yang tepat untuk menghajar perempuan tua busuk itu. Yang perlu kita pikirkan sekarang ialah bagaimana caranya agar air suci itu jatuh ke tangan kita. Ya, baiklah. Aku memang harus mendapatkan air suci itu. Setelah semuanya tercapai, maka aku harus membalas dendam pada Nyai Salindri dan juga pada Kanikara. Iya, Kanikara pun termasuk orang yang telah mengecewakan aku. Perbuatannya pada sekian puluh tahun yang silam, di mana ia berhasil merebut perguruan pesanggaran dari tanganku. Ya, aku harus balas dengan kematiannya. Dan setelah itu, perguruan pesanggaran harus kembali ke tanganku. Cukup banyak memang rencana yang akan kita lakukan. Tetapi rencana yang satu ini untuk mendapatkan air suci itu jangan sampai gagal. Iya, seandainya aku gagal mendapatkan air suci itu pun, dendamku harus tetap aku laksanakan. Karena aku tak akan tenang sebelum orang-orang yang membuat hatiku sakit mampus di tanganku. Iya, aku akan tetap mendukungmu, Pradata. Sekalipun nyawaku taruhannya. Bagus. Memang itulah yang aku inginkan. Kau memang temanku yang setia. Kalau segalanya tercapai, maka aku pun tak akan tinggal diam untuk mengangkatmu menjadi orang dekatku. Ya, menurutmu, bagaimana suasana saat ini, Tranggana? Kelihatannya sangat menegangkan sekali. Karena yang hadir di tempat ini bukanlah orang-orang yang bisa kita anggap remeh. Kau lihat saja itu, Sabalangit. Dia pun ada di tempat ini. Orang itulah yang paling berat di antara orang-orang di sini yang akan kita hadapi. Keparat. Kendala besar untuk mendapatkan air suci itu semakin nyata saja. Sabalangit. Oh, apakah aku mampu menghadapi orang itu? Bangsat. Kenapa tiba-tiba saja timbul rasa pengecut di dalam hatiku? Oh, tidak. Aku tidak boleh takut atau gentar menghadapi Sabalangit. Suatu saat, aku harus mencoba kemampuan orang itu.
muncul, Kensiwi. Benar, Paman. Tapi kenapa Kakang Mahisa Beranjangan sudah berada di sana? Apakah dia pun belum bertemu dengan ayah? Oh ya, mungkin demikian. Kenapa ayah belum muncul juga? Apakah ada sesuatu yang terjadi terhadap ayah? Lalu siapa dua orang yang berada di samping Kakang Mahisa Beranjangan itu? Ada yang kau pikirkan, Kensiwi? Iya, Paman. Tiba-tiba saja hati saya jadi khawatir dengan keselamatan ayah. Mudah-mudahan saja ayahku dalam keadaan baik-baik. Apa yang kalian kerjakan di sini? Ayah? Bagaimana keadaanmu, Dek? Baik-baik saja, Ayah. Saya begitu mengkhawatirkan keadaan ayah. Kensiwi. Ayah pikir kamu tidak akan datang kemari. Dan kau, Haryo Panumping, bagaimana keadaanmu? Saya pun dalam keadaan baik-baik, Kakang. Syukurlah. Mana Kameswara? Aku dengar dia pun berada di wilayah ini. Kakang. Dia memang berada di wilayah ini. Tetapi saya tidak tahu berada di mana dia sekarang. Kameswara lebih memilih jalannya sendiri ketimbang bersama kami, Kakang. Aku pikir terjadi apa-apa terhadap dia. Tapi kulihat kau mengatakan tentang Kameswara agak gugup. Kenapa? Apakah ada masalah terhadapnya? Tidak, Kakang. Saya bicara demikian karena saya bingung untuk mengatakan berada di mana dia sekarang ini. Ya, sudahlah. Mudah-mudahan saja anak itu selamat. Iya, Kakang. Aku bingung untuk mengatakan peristiwa yang terjadi terhadap Kameswara. Suasana seperti ini rasanya tidak tepat untuk menceritakan hal itu. Ya, baiklah. Aku akan menunggu suasana tenang saja. Kelak masalah ini pun akan kuceritakan kepada Kakang Ageng. Haryo Panumping sebenarnya ingin menceritakan peristiwa yang terjadi pada Kameswara. Namun karena dia melihat suasana yang kurang tepat, akhirnya Haryo Panumping mengurungkan niatnya untuk menceritakan masalah Kameswara. Haryo Panumping kemudian melangkah berdiri di samping Ki Ageng Pesanggaran sambil menatap ke arah orang-orang yang tengah berkumpul di depan air terjun Kambang Ayun. Lalu pada siapa kau serahkan untuk memimpin perguruan? Saya serahkan pada Kuda Sumekar dan Adi Yuyu Rumpung, Kakang. Seharusnya kau tidak perlu datang kemari, Haryo Panumping. Bukan aku tidak percaya pada Kuda Sumekar atau Yuyu Rumpung. Tetapi keduanya memang belum bisa memimpin perguruan. Bagaimana kalau terjadi apa-apa terhadap perguruan? Siapa nanti yang akan menjaga keselamatannya? Maafkan saya, Kakang. Saya mengaku bersalah. Semua yang saya lakukan ini karena saya merasa khawatir terhadap Kakang. Ya, sudahlah. Semua sudah terlanjur. Sebaiknya kalian berdua bergabunglah dengan Mahisa Beranjangan. Iya, Kakang. Ayah,
siapakah dua orang yang berada di samping Kakang Mahisa Branjangan? Rasanya baru kali ini saya melihatnya. Oh, itu adalah Empu Gandring dan pamanmu Biku Dewa Hastu. Oh, Paman Dewa Hastu dan Empu Gandring. Bukan main, ternyata pertemuan malam ini telah membuahkan kebahagiaan tersendiri. Ayah, senang juga hati Ken Siwi bisa bertemu dengan Paman Biku Dewa Hastu dan juga Empu Gandring. Ya, sebaiknya sekarang bergabunglah dengan kakangmu. Haryo Panumping, ajaklah Ken Siwi ke sana. Setelah berkata demikian, tiba-tiba saja tubuh Ki Ageng Pesanggaran lenyap dari hadapan Ken Siwi dan Haryo Panumping. Rupanya diam-diam Ki Ageng telah merapal Aji Panglimunan. Ken Siwi pun tertegun sesaat melihat ayahnya lenyap dari pandangannya. Wah, bukan main. Hebat sekali ajian Panglimunan itu, Paman. Tapi, kenapa ayah tidak menurunkan ilmu itu padaku? Juga pada Kakang Mahisa Branjangan dan Kakang Kameswara, Paman. Apakah karena kami bertiga tidak berhak menguasainya? Bukan karena itu. Sudahlah. Nanti Paman akan menceritakannya. Ayo, untuk sementara lupakan saja dulu masalah itu. Sebaiknya kita segera bergabung dengan kakangmu. Ayo. Iya, baik Paman. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat melewati semak-semak belukar dan rumput-rumput liar, akhirnya Haryo Panumping dan Ken Siwi sampai di atas tebing, di mana puncak air terjun itu berada. Namun baru saja keduanya sampai di tempat itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang cukup keras. Rupanya teriakan itu telah dilampari oleh ajian yang bernama Ajian Gelap Ngampar. Orang-orang yang berada di tempat itu nampak mulai gemetar mendengar teriakan yang mengandung tenaga dalam itu. Anigara! Anigara! Keluarlah kau ke parat. Jangan coba-coba bersembunyi dari hadapanku. Tunjukkanlah wujudmu kalau kau benar-benar seorang laki-laki. Jangan bisamu hanya bersembunyi saja. Itu sangat luar biasa sekali. Seolah-olah teriakan itu diisi oleh tenaga dalam yang kuat, Paman. Ya, rupanya Sapa Langit telah melambari teriakannya dengan ajian yang bernama Gelap Ngampar. Oh, Ken Siwi, berhati-hatilah. Pertahankan dirimu dengan ajian yang kau miliki. Iya, Paman. Keparat! Kau memang tidak mau keluar, Kanigara. Jangan coba-coba mengulur waktu, bangsat. Kalau kau tidak mau keluar, maka aku akan memaksamu ke parat. Rupanya teriakan keras yang dilakukan Saba Langit tak juga ditanggapi oleh Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara. Ki Ageng Pesanggaran ternyata belum muncul-muncul juga di tempat itu. Saba Langit kelihatan semakin geram. Teriakannya pun semakin keras, memecah suara gemuruhnya air terjun.
Sementara malam masih tetap mengambang dan rembulan masih setia menyebar cahayanya, orang-orang yang berada di sekitar tempat itu rupanya tak berani berbuat apa-apa mendengar teriakan yang dilakukan oleh Sabalangit. Sambil berkacak pinggang, Sabalangit nampak masih berteriak-teriak memanggil Ki Ageng Pesanggaran. Hai Kanikara, rupanya aku memang harus berbuat sesuatu terhadapmu. Nah, rasakanlah teriakanku ini. Setelah beberapa saat menunggu Ki Ageng Pesanggaran tak juga muncul-muncul, akhirnya Sabalangit berteriak sekencang-kencangnya, pertanda kemarahannya tak bisa dibendung lagi. Suaranya yang kuat dan mengandung tenaga dalam itu menggema ke setiap sudut di wilayah itu. Sementara para pendekar yang berada di depan air terjun yang tidak kuat menerima kekuatan teriakan Sabalangit, satu persatu mulai roboh mengerikan. Darah keluar dari kedua telinga dan lubang hidung mereka. Sementara itu di dalam gua di mana Kameswara berada, dia kelihatan masih bersemedi untuk mengetahui apa sebenarnya yang menghalangi penglihatan kedua matanya. Belum menemukan apa sebenarnya yang menyebabkan mataku tak dapat melihat. Tapi aku merasakan seolah-olah ada sesuatu yang tengah membelengguku. Apa sebenarnya ini? Sulit sekali rasanya kekuatan batinku menembus sesuatu yang mengganjal di tubuhku. Gila, aku sekarang benar-benar tersiksa. Kekuatan ini rasanya lebih parah dari hawa panas yang sebelumnya kurasakan. Kenapa tiba-tiba saja dalam benakku melintas wajah cantik Maharani? Tidak, aku tidak boleh terpengaruh oleh bayangan apapun. Aku harus tetap memusatkan pikiranku untuk melawan kekuatan yang sedang membelenggu tubuhku. Aku merasakan sesuatu di dalam perutku. Kenapa tiba-tiba saja aku merasakan isi perutku berputar teraduk? Ada apa ini? Apakah ini akibat dari pengaruh air suci yang kuminum? Pertama ketika aku minum air itu, aku merasakan tubuhku panas. Dan sekarang tiba-tiba isi perutku seakan-akan berputar. Lalu, apalagi nanti yang akan kurasakan? Tidak, aku tidak mau terus-menerus tersiksa seperti ini. Apalagi yang harus aku lakukan sekarang? Apakah hal ini terjadi karena pemusatan pikiranku kurang tertuju? Baiklah, aku akan bersemadi lebih baik lagi. Dan aku akan memusatkan pikiranku pada satu titik yang tertuju.
Kembali Kameswara menarik nafas beberapa kali. Kemudian setelah itu dia memusatkan pikirannya pada satu titik yang tertuju. Sebenarnya apa yang dirasakan Kameswara di dalam perutnya adalah akibat bergolaknya ajian rembulan galangan. Hal itu terbukti tanpa disadarinya, dia telah menggelar ajian itu di luar air terjun. Kabut mulai bergulung tak tentu arah. Para pendekar yang berada di sekitar tempat itu pun mendadak tercengang. Kabut ini lagi. Tapi kelihatannya kabut ini menyebar seperti tidak beraturan. Aku pun merasakan hal itu. Kenapa orang aneh itu melakukan hal ini lagi? Bukankah sekarang adalah bulan purnama, saat kabut-kabut ini harus sirna? Apakah kabut-kabut ini pun adalah akibat dari ajian rembulan kalangan? Ya, benar. Kabut ini memang berasal dari ajian rembulan kalangan yang digelar. Teriakan Sabalangit pun tiba-tiba saja lenyap, seperti ditelan gulungan kabut ini. Iya, barangkali dengan munculnya kabut ini, mulut Sabalangit telah dibungkamkan. Ya, itu memang lebih baik daripada dia menjatuhkan korban lagi dari para pendekar yang tidak mempunyai ilmu tinggi. Paman. Menurut Paman, siapakah di antara Sabalangit dan orang aneh itu yang paling hebat? Entahlah, Paman tidak tahu. Tetapi yang jelas keduanya mempunyai kehebatan yang berbeda. Iya, saya cuma mau tahu, kalau memang keduanya mempunyai kehebatan yang sama, artinya Sabalangit masih mampu memunculkan kekuatannya yang lain untuk memanggil ayah. Paman, dengar suara Sabalangit lagi. Aku tetap akan berteriak kalau kau tidak muncul juga. Rasanya hatiku kalau belum berhadapan langsung denganmu. Anigara, apakah kau tuli bangsa? Gila, suara teriakan itu seolah-olah menyebar di mana-mana. Dan aku terasa sakit, Paman. Sepertinya Sabalangit benar-benar telah meningkatkan kekuatan tenaga dalamnya. Rupanya ajian gelap ngampar yang dipergunakannya semakin ditingkatkan tenaga dalamnya. Keadaan ini cukup berbahaya, Beranjangan. Kau harus mengalirkan tenaga dalammu sambil menutup kedua telingamu. Iya, Paman. Tubuh Mahisa Beranjangan bergetar hebat, sekalipun dia telah memusatkan tenaga dalamnya. Lain hanya dengan Biku Dewa Hastu dan Empu Gandring. Keduanya kelihatan tenang. Namun begitu, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu pun merasakan kekuatan tenaga dalam yang dilontarkan Sabalangit melalui kekuatan teriakannya. Sementara itu, Kenziwi dan Haryo Panumping yang berada tak jauh dari kedua tokoh tua ini pun merasakan hal yang sama. Anigara! Paman! Paman Panumping! Telingaku sakit sekali, Paman. Teriakan Sabalangit seolah-olah ingin memecah
Jangan gendang telingaku, Paman. Apa yang harus aku lakukan? Rasanya saya tidak kuat menahan teriakan yang mengandung tenaga dalam ini, Paman. Tutup telingamu dengan telapak tanganmu ke sini. Kemudian rapatkan mulutmu. Nah, setelah itu salurkan tenaga dalammu ke seluruh tubuh. Ayo cepat. Paman! Keluar kau bangsat! Paman, saya tidak kuat lagi. Telinga saya merasakan akan pecah, Paman. Bertahanlah, Kensi. Paman akan membantumu. Keluar kau! Sekarang duduklah sambil mendekat telingamu. Iya, Paman. Keluar, Kanigara! Bagus. Tarik napasmu dalam-dalam. Sambil memegang kedua tangan Ken Siwi yang tengah mendekap telinganya, Haryo Panumping segera menyalurkan tenaga dalam ke tubuh gadis itu. Setelah beberapa saat kemudian, nampak mulai terlihat ketenangan di wajah Ken Siwi. Korban dari kehebatan teriakan tenaga dalam Sabalangit kembali berjatuhan. Namun ada juga beberapa orang yang mencoba meninggalkan tempat itu dengan menerobos kabut yang menghalangi. Tetapi rupanya nasib malang pun menimpa orang-orang itu. Ternyata mereka terjebak oleh jurang yang berada di sekitar tempat itu. Aku mendengar beberapa orang menjerit, Paman. Sepertinya mereka terjebak oleh jurang yang menganga, Paman. Iya. Kelihatannya mereka mencoba meninggalkan tempat ini. Tapi rupanya mereka tidak melihat suasana di sekitarnya karena kabut yang tebal itu. Paman, rasanya saya mulai tidak kuat menahan teriakan ini. Telinga saya mulai nyeri sekali, Paman. Aturlah pernafasanmu, Beranjangan. Iya, Paman. Paman akan menyalurkan hawa murni ke tubuhmu agar kau dapat menahan teriakan itu. Ya. Ayo, pusatkan pikiranmu pada satu titik. Iya, Paman. Iya. Biku Dewa Hastu pun segera menyalurkan hawa murni ke punggung Mahisa Beranjangan. Tetapi ketika suasana itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja terdengar teriakan lain yang juga menggelegar keras. Tetapi walaupun begitu, teriakan ini tidak mengandung tenaga dalam. Cukup, Sabalangit! Jangan kau rusak suasana di tempat ini dengan menjatuhkan korban dari kekuatan suaramu. Kalau kau memang ingin bertemu dengan aku, muncullah! Muncul! Berdebah busuk. Kenapa bukan sejak dari tadi kau muncul? Hentikanlah teriakanmu, Sabalangit. Sebaiknya muncullah di hadapanku. Lalu katakan apa yang kau inginkan. Baik. Tapi jangan coba-coba menipuku dengan bersembunyi di balik ajianmu. Sabalangit kemudian melesat dari gumpalan kabut yang menyelimutinya.
Sementara itu, ketika kabut itu semakin tebal, tiba-tiba saja dari arah barat terdengar suara angin yang menggelegar. Suara angin itu terdengar semakin dekat, dan benar saja, rupanya itu adalah pusaran angin beliung. Dan orang-orang di sekitar wilayah itu mengenal pusaran angin ini dengan nama celeret tahun. Angin itu terus berputar-putar melewati daerah yang berkabut. Dan dalam sekejap saja, kabut itu pun lenyap bagai terhisap. Dan suasana kembali seperti semula. Untung saja posisi kita dalam keadaan yang terlindung, Kensi. Kalau tidak, maka angin itu pasti akan menghempaskan kita. Bagaimana sekarang telingamu, Kensi? Sudah agak mendingan, Paman. Rasa sakit itu mulai agak hilang. Syukurlah. Rupanya ayahmu sudah muncul. Aku dengar tadi beliau tengah berbicara dengan Sabah Langit. Apakah kau juga mendengarnya? Ya, iya Paman. Saya juga mendengarnya. Apakah ayah akan berhadapan dengan orang itu? Ya, sepertinya begitu. Oh, Kensiwi, kau lihat itu? Diakah yang bernama Sabah Langit itu, Paman? Ya, kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Anigara, muncullah. Aku sudah berada di sini. Aku sudah katakan bahwa aku tidak mau kau permainkan. Kau terlalu menurutkan amarahmu, Sabah Langit. Akhirnya kau muncul juga, sobat. Aku senang bisa bertemu dengan kau kembali. Apa kabarmu, Kanigara? Rupanya kau ingin bersilaturahmi juga denganku. Aku baik-baik saja. Dan bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku justru dalam keadaan tidak baik. Karena aku masih kekurangan untuk memiliki semua kehebatan yang ada di jagat ini. Terutama kehebatan yang dimiliki orang aneh itu. Rupanya masih saja kau merasa kekurangan, sobat. Padahal kalau aku perhatikan, ilmu yang kau miliki sudah cukup tinggi. Dan bukan mustahil tidak ada yang dapat mengalahkannya. Sabah Langit memang hebat dan berilmu tinggi. Dan aku memang yakin bahwa di jagat ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Tapi apa salahnya kalau aku berkeinginan memiliki ilmu lebih tinggi lagi?
Manusia seperti dirimu memang serakah, Sabalangit. Ya, tapi itu terserah padamu. Silahkan kau cari ilmu setinggi langit dengan cara jahatmu. Tetapi kau harus ingat, di atas kekuatan masih ada kekuatan lain lagi. Dan di atas kehebatan ada kehebatan yang lain lagi. Jadi janganlah kau merasa tinggi dan merasa bahwa kau paling hebat. Karena di atasmu masih ada orang lain yang akan lebih hebat. Tetapi yang lebih hebat belum ada, Kanigara. Oleh karena itu, aku merasa bahwa akulah yang paling hebat di jagat ini. Sabalangit, lalu kau dapatkan dari mana ajian gelap ngampar itu? Itu hanya sebuah ajian biasa, Kanigara. Aku mendapatkan ajian itu di kaki Gunung Kelut. Ketika berhadapan dengan seseorang, orang itu berhasil kubunuh. Dan kemudian seluruh ajian yang dimilikinya berpindah ke tubuhku. Dan sebentar lagi pun, para pendekar yang berada di sini akan kuisap seluruh ilmunya. Dan aku pun akan semakin hebat saja, Kanigara. Aku rasa sekarang tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Kau pancinglah orang aneh itu agar keluar dari tempat persembunyiannya. Aku sudah tidak sabar lagi, Kanigara, untuk melumpuhkan orang itu. Hei, bukankah kau merasa hebat? Kenapa tidak kau saja yang memancing orang aneh itu agar keluar dari tempat persembunyiannya? Jangan main-main denganku, Kanigara. Lakukanlah. Sekalipun aku orang hebat, tetapi untuk memancing orang itu, hanya kaulah yang mampu. Kalau aku tidak mau memancing orang aneh itu untuk keluar dari persembunyiannya, lantas apa yang ingin kau lakukan? Keparat. Rupanya kau memang sengaja ingin memancing-mancing kemarahanku. Lihat ini, Kanigara. Sabalangit kelihatan bertambah geram mendengar kata-kata Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia pun mundur beberapa tapak ke belakang. Setelah itu, tiba-tiba saja dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Sabalangit? Dan apakah yang akan terjadi setelah keduanya tahu bahwa yang berada di dalam gua itu bukanlah orang aneh? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.